Bayangkan jika suatu hari pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tentara lengkap dengan senapan mesin untuk melawan burung. Kedengarannya seperti lelucon. Tapi itulah yang benar-benar terjadi di Australia pada tahun 1932. Dan yang membuat cerita ini semakin gila, burung-burung itu menang. Kisah ini dikenal sebagai Great Emu War, salah satu peristiwa paling aneh dalam sejarah dunia. Semuanya bermula setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Pemerintah Australia memberikan lahan pertanian kepada ribuan veteran perang sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka. Mereka mulai menanam gandum di wilayah Western Australia, berharap bisa membangun kehidupan baru. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka akan menghadapi musuh yang sama sekali tidak terduga. Setiap tahun, sekitar 20.000 ekor emu bermigrasi ke wilayah tersebut setelah musim berkembang biak. Emu adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Tingginya bisa mencapai hampir 2 meter. Mereka tidak bisa terbang, namun jangan tertipu. Emu mampu berlari hingga 50 km per jam, memiliki kaki yang sangat kuat, dan bisa menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya dalam satu hari. Saat ribuan emu memasuki area pertanian, mereka mulai memakan tanaman gandum yang baru tumbuh. Mereka juga merobohkan pagar, dan ketika pagar rusak, kelinci liar ikut masuk ke lahan pertanian, membuat kerusakan menjadi jauh lebih parah. Para petani mulai kehilangan hasil panen mereka. Mereka mengeluh kepada pemerintah. Akhirnya pemerintah mengambil keputusan yang terdengar sangat masuk akal. Setidaknya di atas kertas. Kalau tentara bisa menghadapi manusia dalam perang, mengapa tidak menghadapi burung? Pada bulan November 1932, pemerintah mengirim pasukan kecil yang dipimpin Mayor J. P. W. Meredith. Mereka membawa 2 senapan mesin Lewis dan ribuan peluru. Rencananya sederhana, temukan kawanan emu, tembaki mereka, selesai. Namun kenyataannya jauh berbeda. Saat para tentara menemukan ribuan emu, mereka langsung membuka tembakan. Tetapi emu tidak panik seperti yang dibayangkan. Mereka justru berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil. Dalam hitungan detik, target yang tadinya berkumpul berubah menjadi ratusan burung yang berlari ke segala arah. Senapan mesin yang dirancang untuk menghadapi barisan musuh menjadi hampir tidak berguna. Beberapa hari kemudian, tentara mencoba strategi baru. Mereka memasang senapan mesin di atas sebuah truk agar bisa mengejar kawanan emu. Ide itu terdengar brilian. Sampai truk mulai bergerak, medan pertanian yang bergelombang membuat kendaraan terus memantul. Penembak tidak bisa membidik dengan stabil. Sementara itu, emu dengan santainya berlari lebih cepat daripada truk. Operasi itu berubah menjadi pengejaran yang hampir terlihat, seperti adegan komedi. Hari demi hari berlalu, ribuan peluru telah ditembakkan, namun jumlah emu yang berhasil dieliminasi jauh lebih sedikit dari target pemerintah. Mayor Meredith bahkan mengakui bahwa burung-burung itu memiliki strategi yang mengejutkan. Menurutnya, selalu ada beberapa emu yang bertugas seperti penjaga. Saat melihat bahaya, mereka akan memberi sinyal kepada kawanan lainnya untuk segera berpencar. Akibatnya, hampir mustahil menembak mereka dalam jumlah besar. Media Australia mulai memberitakan kejadian ini. Surat kabar mengejek pemerintah. Orang-orang mulai bercanda bahwa militer Australia sedang kalah melawan sekawanan burung. Tekanan publik semakin besar. Tidak lama kemudian, operasi militer resmi dihentikan. Secara teknis, pemerintah memang berhasil mengurangi sebagian populasi emu. Namun tujuan utama mereka untuk mengendalikan ribuan burung dengan cepat gagal tercapai. Sejak saat itu, peristiwa ini dikenal dengan nama Great Emu War. Tentu saja, ini bukan perang seperti yang kita bayangkan. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada perjanjian damai. Yang ada hanyalah operasi pengendalian hama yang berubah menjadi salah satu kisah paling unik dalam sejarah. Dan hingga hari ini, Great Emu War masih sering disebut sebagai contoh bahwa teknologi dan senjata canggih tidak selalu menjamin kemenangan, karena terkadang musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling sulit diprediksi. Jadi lain kali kalau kamu mendengar seseorang berkata bahwa Australia pernah kalah melawan burung, percayalah, untuk sekali ini, internet tidak sedang bercanda.